Ya harus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi update untuk Bitcoin. Kemarin juga sudah saya ada update untuk Bitcoin, Zilliqa, Wave ya. Kemudian ada Cardano, ya Algo, Theta, XRP lagi, Chainlink, Sand, dan Polkadot. Itu udah saya update beberapa video yang lalu. Jadi mungkin nanti sore akan saya update tambahan untuk XRP ya. Karena memang masih bisa dibilang pergerakannya lumayan oke juga. Jadi kalau misalkan kalian setuju nanti sore akan saya update XRP, kalian tulis aja di kolom komentar. Mungkin kalau nggak jam 5 sore ya kemungkinan besar sekitar jam 8 malam gitu ya. Jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar buat video. Oke. Jadi semalam itu atau lebih tepatnya tadi subuh ya untuk FOMC ya untuk menaikkan suku bunganya. Mereka itu menaikkan 0,75%. Ya jadi sekarang totalnya itu sudah 3,25% ya, sesuai ekspektasi market. Semalam itu sempat nge-rebound naik ya sesuai ekspektasi, kemudian langsung dibanting lagi karena kita bisa lihat juga nextnya itu ada FOMC press conference. Jadi Jerome Powell di situ speech yang intinya ya mereka masih akan menaikkan suku bunga totalnya sampai akhir tahun itu 1% sampai 1,25% lagi. Berarti kurang lebih kan kenaikan suku bunga nanti bulan depan kan nggak ada, berarti sisa November sama Desember itu dari 1% sampai 1,25% itu dibagi dua. Ya jadi let's say bisa aja di bulan November itu 0,5% dan di bulan Desembernya itu 0,75%. Tapi balik lagi dengan melihat kondisi data CPI, PPI dan lain sebagainya nanti per bulan seperti apa. Cuman target mereka segitu, masih naikin 1% sampai 1,25% lagi sampai nanti di penghujung tahun ini atau di akhir tahun ini. Jadi menurut saya chance-nya cukup besar untuk pertemuan yang akan datang itu. Di bulan November bisa aja dia cuma naikin 0,5 dan di bulan Desember dia naikin lagi ya untuk menutup akhir tahun itu 0,75. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya gambarannya. So ya kita akan bahas dulu untuk USD dominance secara time frame 4 jam. Jadi terakhir kali dia kena reject dari box warna merah ini ya di sekitaran 7,65 sampai 7,7% ya. Kemudian dia drop ya, koreksi lagi ke box warna hijau yang beberapa kali sudah saya sampaikan. Ini menjadi next target support sebelumnya menjadi resisten di kisaran 7,3 sampai 7,5 7,3 sampai 7,35% gitu ya teman-teman ya. Kemudian karena semalam ya FOMC semalam dia nge-rebound walaupun dia sempat bikin tail candle ke bawah ya, ngelewatin dari box hijau ini, ngetes lagi di box merah ini, cuman dia kita bisa lihat ya nggak benar-benar mampu close di atasnya. Ya udah kena reject ya, bikin tail candle panjang dan sekarang ini lagi koreksi. Kayak Bitcoin itu kita bisa lihat lumayan lah naiknya. Dan sekilas kalau kita lihat secara time frame 4 jam di sini adanya divergent antara pergerakannya. Kita bisa lihat ya dia create yang namanya higher high. Kemudian untuk secara RSI-nya ya dia malah create yang namanya lower high. Dan di sini adanya bearish divergent teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Bearish divergent. Jadi memang ini khususnya time frame 4 jam bisa aja nanti dia perlahan untuk melanjutkan penurunannya, at least ngetes lagi nih di box hijau. Di situ ada EMA 34 dan 55 juga secara time frame 4 jam. Ya yang penting ini menjadi next area krusial untuk si USD dominance. Apakah dari area sini dia masih mampu mantul lagi gitu ya, masih mampu mantul lagi, atau dari area sini dia bablas endlosor. Nah, ini cukup baik. Ya bisa dibilang ini cukup baik untuk dia malah ngetes next target di box warna biru ini di sekitaran 7% sampai 7,05%. Jadi bisa dipantau bersama-sama ya nanti apakah dari sini dia jebol atau malah mantul lagi. Ini menjadi area krusialnya sekali lagi di box warna hijau ini gitu ya. Kalau bearish divergent ini berfungsi dengan cukup baik ya, dia akan koreksi perlahan-lahan untuk menuju ke box warna biru gitu ya. Dan kalau misalkan itu yang terjadi maka Bitcoin sangat-sangat possible untuk istilahnya ngetes lagi atau mendekati sekitaran 20.000 dolar, sekitar area 20 ribuan sekian lah gitu ya teman-teman. Jadi palingan ini untuk USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin dominance dulu. Jadi secara overall ini time frame 1 jam volatile gitu ya, kita bisa lihat cuman dia hanyalah tersaito aja di range area sini. Jadi ini menjadi area supportnya di box warna hijau ya di sekitar 40,55 sampai 40,65%. Ya, kemudian ini menjadi resisten pertamanya dia ya ketika dia udah mantul ya di box warna abu-abu ini di sekitaran 41,04 sampai 41,12%. Dan next ini menjadi strong resistance ya di kisaran 41,55 sampai 41,68%. Palingan itu dulu aja yang diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan dari area sini dia mampu break nih, let's say dia mampu break ya, ini pertanda nggak bagus untuk altcoinnya. Ya jadi ini menjadi key levelnya dia untuk posisi saat ini ya teman-teman.
Jadi palingan sekilas itu aja. Kalau misalkan dia ke reject ya dia potensi untuk drop lagi ke kisaran box warna hijau ini. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sentimen pasar gitu ya, mungkin orang-orang itu lihat wah ini Bitcoin mau dinaikin dulu dan lain sebagainya. Orang alokasi dananya itu pasti pertama-tama ke Bitcoin dulu. Nanti dirasa udah lumayan oke, lumayan stabil, baru nanti perlahan-lahan orang mengalokasikannya pindah dari Bitcoin ke altcoin. Nah, nanti kita bisa lihat untuk Bitcoin dominasi itu perlahan akan turun kembali. Jadi untuk short termnya mungkin probabilitasnya Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin itu masih take control ya untuk si market crypto. Karena memang biasanya kalau market itu drop pasti yang diincar itu untuk recovery itu mana nih intinya dia market crypto itu Bitcoin. Ya udah orang-orang lebih condong ke Bitcoin dulu, nanti dilihat serasanya udah lumayan oke, baru nanti alokasi dana Bitcoin itu perlahan-lahan dipindahkan ke altcoin, kurang lebih seperti itu ya. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Kurang lebih pembahasannya masih sama ya, teman-teman, dari A, B, C koreksi zigzag koreksi patternnya, corrective pattern. Dia udah ongoing teman-teman ya. Kemarin kita bisa lihat dari 2 ke 3 ya, kemudian ada pemantulan keempat, dan ya masih kita menunggu untuk di wave terakhir atau wave 5-nya dia untuk sekaligus menutup wave C-nya dia. Ya, jadi besok kan masih ada speech dari Jerome Powell, bisa aja dia hawkish lagi. Jadi maybe kenaikan yang sekarang pun itu hanyalah kenaikan sementara. Jadi ini drop ya masih potensi untuk mantul lagi gitu ya, mantul dikit sebelum nanti ya dibanting lagi, bisa aja turun lagi sekali lagi sebelum nanti dia bisa melanjutkan rally-nya atau kenaikannya atau pemantulan yang lumayan signifikan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Cuman kalau misalkan ini invalid dari area sini, dia udah bablas ya atau ngepump kenceng, rally kenceng sampai di atas 20.400, 20.500 ini mampu dibablas, ya udah berarti ini udah invalid. Tapi selama dia nggak benar-benar mampu ya, istilahnya close di atas 20.000 atau 19.800 lah ya, dia ini kita bisa lihat ya, dia close-nya itu di bawah 19.540 dolar ya. Kita bisa lihat ya pada 19 dan 20 September dia close-nya itu di bawah. Jadi selama dia di bawah area itu ya masih possible untuk dia ngejar ke wave 5-nya, ini berarti masih valid ya, kecuali memang dia mampu breaknya di atas itu ya udah invalid. Kurang lebih seperti itu aja gambarannya untuk short term dari si Bitcoin ini teman-teman ya, secara daily time frame. Jadi menurut saya masih possible lah. Kalau ditanya masih possible gak dia ngetes kisaran 17.500 sampai 18.000 dolar ya, atau 17.900 sekian, ya masih possible. Karena mengingat terakhir kali speech-nya Jerome Powell itu cukup hawkish, dan ya besok masih ada speech-nya dari Jerome Powell gitu. Nanti bulan depan kan udah nggak ada kenaikan suku bunga lagi. Tentunya berhati-hati ya menjelang besok gitu ya. Market mungkin bisa aja volatile atau dibanting sekali lagi sebelum nanti dia bisa rebound gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nanyain apakah ini waktu yang tepat untuk akumulasi dan lain sebagainya, balik lagi. Kalau misalkan kalian lihat oh ini udah ada bantingan dan lain sebagainya, kalian mau akumulasi nggak apa-apa. Iya teman-teman, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang namanya akumulasi itu kan udah cicil beli. Ya, untuk cicil beli nanti persiapan kalian jual sesuai target kalian. Contoh nih, oke, target saya nanti misalkan Bitcoin udah di 21.000 atau di 20.500, saya akan coba jual sekian. Nanti dia naik lagi nih di 22.000, 23.000, saya akan coba cicil jual lagi sekian persen. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu ya, untuk target-target kalian. Ataupun kalian akumulasi, oke, ini menjadi area pertama saya akumulasi, dia turun lagi ke kisaran berapa, saya akumulasi lagi berapa dari portofolio gitu. Jadi selalu melakukan cicil, bukan malah all in ya, kurang lebih seperti itu aja gambarannya. Next, ini untuk si Bitcoin ya, secara apa ya, bisa dibilang ini time frame 15 menit, time frame kecilnya. Ini pembahasan yang kemarin teman-teman, ini pembahasan yang kemarin. Kita bisa lihat ya, di kemarin ini mengalami pemantauan 1, 2 bahkan 3 kali ya. Dan ya ini maksudnya ketiga kalinya dia gagal dipertahankan, dia breakdown. Cuman kita bisa lihat ya di sini itu sempat seperti ya terbentuk double bottom untuk time frame 15 menitnya. Ya dia drop seperti ini ya. Dan ini kita bisa lihat waktu dia udah mau breakout seperti ini, retest lagi, dan di sini retestnya ini kuat. Kemudian dia melanjutkan penguatannya. Jadi dropnya dia ini seperti fake out ya terhadap trendline yang kemarin sudah saya gambarkan atau infokan ke teman-teman sekalian. Oke ya. Jadi ya ini sudah invalid teman-teman. Ya dia cuma terfake out saja, dan ya menjelang FOMC kemarin itu dia mau break dulu nih dari area resisten terdekatnya di box warna orange ini di sekitaran 19.050 sampai 19.100 dolar. Dia mampu break ya, rally lumayan kencang ya, dari area sini juga mampu di break ya, box warna ungu ini di sekitaran 19.275 sampai 19.330 dolar. Next target itu di box warna merah ini. Nah ya, dia kena reject di area sini teman-teman, precisely kena reject di area sini
ya, lumayan signifikan, dan dia cuma ngetes doang nih. Balik lagi ya ke box warna orange di sekitar 19.080-an, 19.070-an dolar, ngetes ke arah situ, kemudian mengalami pemantulan yang lumayan signifikan sampai hampir 20.000 dolar karena melihat kenaikan suku bunga itu 0,75% sesuai dengan ekspektasi. Ya, kemudian nggak lama dibanting lagi, mantul lagi, terus perlahan turun gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pergerakan posisi saat ini, yang benar-benar perlu diperhatikan adalah pertama nih area sini. Ya, area sini ini perlu diperhatikan karena terakhir kali tekanan seller itu datang signifikan dari area sini. Turunnya signifikan tuh ya. Nah, di area sini. Di sekitar 18.888 sampai 18.940 dolar. Kisaran itu aja yang sekarang ini lagi udah mampu di break, tapi kita bisa lihat, harus lihat dulu dia mampu close-nya di atas enggak, atau jangan-jangan cuma seperti ini nih, udah blue candle langsung dibalas dengan bearish candle. Ya, ini dulu area pertama. Lalu area kedua, nggak lupa kita masih bisa memanfaatkan box warna orange ini. Yang sebelumnya di area resistance cukup strong, support juga, dan ini resistance juga ya. Ini di sekitar 19.050 sampai 19.100 dolar. Palingan itu aja dulu ya untuk secara jangka pendek. Kemudian kalau kita gunakan ya dari swing high-nya dia ke swing low-nya dia terakhir, maka yes, ya ini precisely kita mendapati beberapa golden ratio. Dan di box warna orange yang tadi sudah saya sampaikan itu precisely juga dekat sekali dengan retracement 0,5, dimana itu benar-benar golden ratio-nya di sekitaran 19.040-an, 19.050-an dolar. Itu menjadi key ataupun next target resistance yang cukup strong untuk si Bitcoin bisa testing ya. Kita balik lagi sekali lagi, lihat ini penurunannya sangat-sangat agresif gitu ya. Kemudian kenaikannya pun kita bisa lihat secara korektif atau perlahan, melandai tapi lama-lama naik. Kita bisa lihat nih ya. Jadi takutnya kita perlu perhatikan nih, next target di situ adanya tekanan seller nggak? Kalau ada tekanan seller bisa aja dia drop lagi, ngetes ke swing low terakhirnya di sekitaran 18.100-an dolar, atau worst case scenario-nya ya udah dead cat bounce pattern terjadi. Bisa aja dia ngetes sampai 17.500-an, 17.600 dolar. Jadi palingan itu aja dulu untuk skenario yang terburuk yang perlu diperhatikan. Kalau dia mampu bablas dari area sini, ya udah pertanda sangat bagus, dia ongoing menuju ke kisaran 20.000 dolar, 19.900 dolar. Ya palingan itu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan mengenai update Bitcoin terkini setelah kenaikan suku bunga tadi subuh gitu ya. Dan kita masih menunggu besok kakek Powell itu mau ngomong apa lagi. Semoga setelah besok itu market perlahan naik sampai masuk ke Oktober gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.